Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Mengapa sampai hari ini tindakan-tindakan intoleransi belum juga bisa tuntas ataupun tidak lagi terulang di bangsa kita di Indonesia, terutama pada beberapa wilayah yang kita lihat semua seringkali terjadi tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan intoleransi. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa bila mana terjadi tindakan intoleransi ini, umumnya kerap kali yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Pertanyaannya, mengapa lagi dan lagi Kristen lagi dan lagi? Ada apa sebenarnya di balik dari semuanya ini? Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada beberapa saat yang lalu saya ada melihat satu video seperti yang ada di layar teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian saya coba share dulu ya, perbesar kepada teman-teman supaya bisa kelihatan. Ini dia, saya coba putarkan ya teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, seperti yang ada di layar. Ini lihatlah kondisi gereja kami guys, yang telah didemo sama orang-orang ini. Sudah dihancurkan semua. Itu teman-teman ya, kedengaran di situ ya, kondisi tempat ibadahnya itu. Ini ya kursi-kursi, ini banyak yang rusak ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini kursinya yang ada di dalam maupun di luar ruangan, itu semuanya dalam keadaan tidak baik ya, karena banyak orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Bahkan di luarnya itu teman-teman Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang ya di situ yang melakukan aksi pembubaran ataupun pelarangan aktivitas peribadatan ini. Seperti yang ada dalam video ini teman-teman, di atasnya itu ada sebuah narasi, lagi-lagi pembubaran gereja dan alat dan barang-barang gereja semuanya menjadi rusak oleh mereka-mereka yang melakukannya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan lagi bahwa susah juga katanya beribadah ya, masa ibadah saja diganggu-ganggu terus. Nah teman-teman, memang ini sesuatu yang sangat memilukan dan sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan. Entah sampai kapan hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di bangsa kita Indonesia. Karena kita semua tahu dan menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan negara satu agama. Karena itu kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena kita adalah bangsa dan negara yang luar biasa keberagaman ada di dalamnya, termasuk hal agama. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hal ini memunculkan beragam reaksi, beragam tanggapan dari para pengguna media sosial, dan tentu saja banyak sekali yang menyayangkan ya, seperti pada kolom komentar yang tersedia yang ada di sini. Banyak banget yang kemudian menyampaikan keluh kesah, bahkan juga rasa kecewa dan prihatin atas apa yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini memang sesuatu yang sangat memilukan. 2 hari yang lalu ataupun kemarin pagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada sahabat yang sudah cukup lama aktif memperjuangkan saudara kita bila mana mengalami tindakan intoleransi. Beliau juga menyampaikan akan ada upaya-upaya hukum katanya ya, atas tindakan-tindakan yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini. Dan harapannya semoga nantinya proses hukum ataupun upaya-upaya hukum yang akan dilakukan ataupun yang sedang diperjuangkan ini bisa membuahkan hasil, supaya ada penerapan penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan ya, apa yang mereka lakukan ini kan tentu sudah di luar dari batas yang bisa dianggap dimaklumi, sudah di luar dari batas dikatakan kesalahpahaman. Karena begini teman-teman sekalian, pada beberapa hari yang lalu saya ada mendengar satu statement ya dari seorang tokoh ya, kemudian beliau memberikan respon perihal apa yang terjadi dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini ketika melaksanakan peribadatan. Lalu kemudian ada warga yang membubarkan, ada kemudian sekelompok orang yang bahkan melakukan aksi-aksi yang kemudian ya hasilnya adalah kursi-kursi, beberapa barang di situ menjadi rusak. Katanya itu adalah kesalahpahaman. Memang ini sebuah statement yang kemudian juga agak membingungkan, ataupun kemudian beberapa komentar saya melihatnya menyayangkan, karena dengan aksi yang sudah sejauh ini lalu kemudian dianggap bahwa ini adalah ekspresi dari kesalahpahaman, sepertinya sulit teman-teman Bapak Ibu sekalian diterima oleh akal sehat saya ataupun nurani saya secara pribadi. Karena kalau itu konteks utamanya sekedar kesalahpahaman dan ternyata memang kesalahpahaman itu berkaitan dengan hal agama, tidak akan mungkin aksinya itu sejauh ini. Tidak akan mungkin aksinya sampai pada menyoraki, meneriaki, membanting sana sini dan segala macamnya hingga beberapa barang menjadi rusak. Nah, tidak akan mungkin sejauh itu teman-teman.
Dan yang terjadi dalam video seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahkan teman-teman bisa melihat ya, saya coba cari kemarin tuh beberapa video yang memang menunjukkan aksi dari mereka-mereka yang menolak untuk aktivitas saudara kita yang beragama Kristen di situ. Wah, itu sangat disayangkan teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana hadirnya negara dalam situasi-situasi yang seperti ini, karena situasi ini bukan pertama kali terjadi di bangsa kita Indonesia. Kondisi seperti ini bukan pertama kali dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen di bangsa ini pada beberapa wilayah di bangsa kita di Indonesia. Ini sudah puluhan, bahkan mungkin sudah ratusan kali saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengalami tindakan intoleransi, mengalami tindakan persekusi, pemubahan ibadah. Bahkan teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu saya ingat ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu, bahkan ketika ada sekumpulan anak-anak muda Kristen yang melaksanakan kegiatan ibadah itu kan, bahkan ada yang sampai kemudian dipersekusi dengan segala macamnya, bahkan ada yang terluka teman-teman. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan intoleransi ini di bangsa kita Indonesia itu sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sudah sangat mendesak agar dilakukan tindakan pencegahan ataupun penegakan hukum. Bahkan kalau perlu adanya aturan baru, adanya regulasi yang baru, supaya ini jelas siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Teman-teman, harus ada proses hukum dengan seadil-adilnya dan sekeras-kerasnya. Tapi sebenarnya nanti dululah kita bicara mengenai aturan atau regulasi yang baru ya. Karena sebenarnya bangsa kita Indonesia juga sudah ada aturan-aturan mengatur ya, dan yang kemudian menata hal-hal seperti bagaimana hukum bisa ditegakkan, bagaimana hukum bisa diterapkan kepada mereka-mereka yang melakukan itu. Ini kan jelas ya, pengerusakan properti. Lalu kemudian juga ini kan melanggar hak orang untuk beribadah. Dan hal-hal lainnya yang kemudian ya, bahkan teman-teman dalam video yang durasinya lebih panjang itu, bahkan beberapa di situ ada remaja-remaja ya yang kemudian juga menjadi takut, menjadi tidak nyaman dan segala macamnya. Bahkan orang-orang tua yang ada di situ juga menjadi takut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian menjadi PR dari para penegak hukum. Dan kita nantikan saja teman-teman, ini ujungnya, endingnya bakalan seperti apa dan bagaimana. Apakah para pelaku akan ada di proses hukum, ataukah akan berdamai lagi secara kekeluargaan dan segala macamnya, ataukah seperti apa, nanti kita tunggu saja hasilnya teman-teman. Mungkin sekitar beberapa hari ke depan saya coba kontak dulu teman-teman yang kemudian tahu mengenai kondisi ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena ini memang cukup ramai ya pembahasannya di media sosial teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa ya. Tapi harapannya semoga ini diberikan perhatian ataupun solusi yang baik oleh para penegak hukum yang ada di bangsa kita Indonesia.